Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Nurmalita, mahasiswi pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018. Untuk memenuhi tugas praktik pendidikan keaksaraan kelompok A1 jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, maka saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai literasi finansial tentang pengelolaan keuangan pribadi pemuda. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada pemuda yang sudah bekerja terkait dengan pengelolaan keuangan pribadi pemuda, dengan harapan pemuda dapat memahami bagaimana cara mengelola keuangan pribadi mereka agar terhindar dari deposit. Sebelum dilanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pentingnya literasi keuangan di zaman sekarang. Secara umum, literasi tidak lagi diartikan sebagai kegiatan baca tulis, tetapi memiliki makna yang lebih luas yang mencakup pemahaman yang baik terhadap berbagai aspek kehidupan. UNESCO mengartikan literasi atau keaksaraan sebagai rangkaian kesatuan dari kemampuan menggunakan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan konteks yang diperoleh dan dikembangkan melalui proses pembelajaran dan penerapan di sekolah, keluarga, masyarakat, dan situasi lainnya yang relevan untuk remaja dan orang dewasa. Literasi memperkuat kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mengakses kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan politik. Dalam konteks kekinian, literasi tidak lagi hanya sekadar kemampuan baca tulis dan berhitung, tetapi juga melek ilmu pengetahuan dan teknologi, keuangan, budaya, dan kewargaan, kekritisan pikiran, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menguasai literasi yang dibutuhkan untuk dijadikan bekal mencapai dan menjalani kehidupan yang berkualitas, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Saat ini, isu keuangan adalah salah satu isu mendasar bagi kehidupan individu dan masyarakat untuk mekanisme kelangsungan hidup. Manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan bertahan hidup sekaligus sebagai konsumen. Pola hidup konsumtif yang tidak proporsional, yang tidak sesuai dengan kemampuan pendapatan dan kondisi keuangan akan menyebabkan masalah keuangan. Seorang individu membutuhkan pengetahuan dasar keuangan atau secara umum dikenal dengan istilah literasi keuangan atau literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Literasi finansial juga sebagai salah satu literasi dasar yang memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan hidup sekaligus kebutuhan dasar bagi setiap orang untuk meminimalisasi, mencari solusi, dan membuat keputusan yang tepat dalam masalah keuangan. Berbagai manfaat yang kamu dapatkan saat mengelola keuangan ini bisa semakin memotivasi diri kamu saat sudah menerapkan kebiasaan dalam mengelola keuangan. Sehingga ketika menemukan hambatan di tengah jalan, kamu bisa mengatasinya dan bisa kembali on the track in your financial plan. Manfaat mengelola keuangan pribadi. Pertama, memiliki hidup teratur. Mengelola keuangan berarti kamu sudah bisa memilah dan memilih mana kebutuhan yang memang kamu butuhkan dan keinginan yang kamu butuhkan.
kamu bisa menjadi lebih disiplin dalam membeli sesuatu, sehingga kamu bisa perlahan menghilangkan kebiasaan burukmu dalam berbelanja sesuatu yang tidak kamu butuhkan. Kedua, hidup menjadi tenang. Terkadang kebiasaan boros ditambah tidak mengelola keuangan dengan baik membuatmu kerap kali kekurangan dana di akhir bulan. Hal ini semakin memperbesar peluangmu untuk berhutang guna memenuhi segala kebutuhanmu. Mengelola keuangan bisa membuat hidupmu menjadi lebih tenang, karena kamu bisa bebas dari hutang dan dana yang kamu miliki akan sesuai dengan kebutuhanmu. 3. Memiliki kebiasaan menabung. Lagi-lagi menabung. Yap, orang seumuranmu mungkin lebih memilih untuk pergi menghabiskan banyak uang untuk nongkrong, belanja online, dan lain sebagainya tanpa mengelola uang yang mereka punya. Hal ini sejalan dengan survei yang dilakukan oleh The Future of Money, di mana hampir 20% generasi milenial sama sekali tidak melakukan investasi. Adapun survei yang juga dilakukan oleh Go Banking Rates menyatakan bahwa 41% generasi milenial di Amerika Serikat tidak memiliki tabungan sama sekali. Hal ini jika kamu manfaatkan sebagai peluang untuk berinvestasi, maka pendapatan yang kamu sisihkan akan bisa berlipat ganda, dimulai dari kebiasaan sederhana yaitu menabung sedari dini. Keempat, hidup menjadi lebih hemat. Berhasil mengelola keuangan berarti kamu sudah berhasil untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang ada di dalam hidupmu. Kamu jadi lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan untuk membeli sebuah barang yang menjadi kebutuhan atau keinginanmu. Hal ini membuat hidupmu menjadi jauh lebih hemat dan kamu bisa merasakan hidupnya seutuhnya. Kelima, tidak ragu dalam mengeluarkan uang. Terakhir, jika kamu memiliki pengeluaran besar yang tidak diduga secara tiba-tiba, kamu tidak akan ragu untuk mengeluarkan uang. Hal ini karena di awal kamu sudah berhasil mengelola keuangan dan memiliki tabungan. Mempersiapkan hal-hal tidak terduga seperti berobat ke dokter saat sedang sakit. Lalu bagaimana sih cara mengatur keuangan kita? Cara mengatur keuangan yang mendasar adalah dengan menyisihkan 20% dari total gaji bersihmu untuk disimpan. Utamakan sisanya untuk membiayai pengeluaran. Kalau tidak, resikonya adalah kamu akan menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Selain itu, ada baiknya kita tidak cuma memperhitungkan setiap pemasukan dan pengeluaran tiap bulan, tapi juga belajar bagaimana agar keduanya berjalan seimbang. Itu berarti kita harus terbiasa untuk berdisiplin dalam membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Langsung aja yuk kita cari tahu bagaimana cara mengatur keuangan agar kondisi finansial pribadi kita bisa terhindar dari defisit. Ada beberapa cara mengatur keuangan kita. Pertama yaitu cara mengatur keuangan dengan budgeting. Dalam cara budgeting ini terdapat beberapa cara. Pertama, mencatat pendapatan dan pengeluaran. Seringkali kita tak peduli dengan pengeluaran. Pergi kemana saja gaji sebulan kita? Melacak pendapatan dan pengeluaran bisa dilakukan dengan membuat pembukuan sederhana. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah sehabis gajian selalu bikin pos-pos pengeluaran. Daftar pengeluaran ini harus dipatuhi agar tidak kelimpungan menjelang akhir bulan. Dalam satu bulan, buat list apa saja pengeluaran bulananmu. Mulai dari kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan biaya tempat tinggal. Jangan lupa untuk menyisihkan uang untuk pembayaran rutin seperti angsuran dan kredit. Jika sudah dikelompokkan, kita bisa melihat pengeluaran per kategori setiap minggu hingga setiap bulannya. Dengan begitu, kita bisa melihat pos pengeluaran yang melebihi budget. Kedua, rajin cek tagihan. Terbiasa mengecek tagihan yang menjadi pengeluaran rutin
wajib dibayarkan tepat waktu. Sangat penting dilakukan, mulai dari struk belanja sampai tagihan kartu kredit. Hal ini penting dilakukan agar kita tidak menemukan biaya lain di situ. Jangan ragu untuk selalu mengecek dan mengawasi tagihan-tagihan tersebut. Selain itu, biasakan untuk selalu membayar tagihan-tagihan tersebut secara tepat waktu untuk menghindari denda yang justru akan menambah jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Selalu pasang target. Ada prinsip dalam hidup, yaitu let it flow. Prinsip ini tidak ada salahnya, tapi memasang target dalam hidup bakal jauh lebih baik. Misalnya saat menginjak usia 30 tahun harus sudah punya rumah, usia 35 tahun sudah punya usaha sendiri. Hanya saja jangan cuma pasang target kosong, pegang teguh target itu dan berusaha untuk memenuhinya. Keempat, ketahui antara kebutuhan dan keinginan. Cara mengatur keuangan pribadi yang bisa dilakukan adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pertama, kebutuhan primer yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan terhadap kebutuhan primer ini menjadi bagian yang paling utama dalam kehidupan karena merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau kebutuhan dasar. Kedua, kebutuhan sekunder yang terdiri dari semua kegiatan tidak vital atau tidak seperti kebutuhan primer yang menjadi kebutuhan dasar tetapi tetap dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran. Misalnya, televisi, meja, kursi, handphone, dan yang lainnya. Ketiga, kebutuhan tersier yang mencakup kegiatan lebih jauh dari hanya kenyamanan saja. Kebutuhan tersier ini lebih mengarah kepada kemewahan atau kebutuhan yang dapat melengkapi hidup dan menghiasi hidup. Sementara keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang atau jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Keinginan ini tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan ini bersifat tambahan. Ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi, keinginan baru bisa dilaksanakan. Nah, nafsu dan keinginan bisa muncul kapan saja, apalagi kalau lagi jalan-jalan ke mall. Melihat papan diskon besar, kamu langsung ingin membeli seluruh barang-barang tersebut kan? Memang susah menahan diri, tapi daripada kelaparan di akhir bulan, lebih baik tahan dulu untuk belanja yang tak perlu. Ingat, diskon bisa terjadi di setiap saat. Kelima, siapkan budget untuk pengeluaran tak terduga. Menyumbang uang seperti uang duka, gift, atau kado perpisahan, hingga memberi angpau pernikahan memang sah-sah saja dilakukan. Tapi jangan sampai membuat kantong jebol karena keseringan memberi sumbangan. Untuk menyiasatinya, kamu bisa mengalokasikan sama seperti pos pengeluaran lain. Dalam pos pengeluaran tidak terduga ini memang seharusnya dilakukan persiapan budget setiap bulan agar pengeluaran tidak terduga ini tidak menjadi masalah keuangan. Setiap mendapat gaji bulanan, sebaiknya dalam pos anggaran ini disiapkan 5-10% dari total penghasilan. Jumlah itu sebaiknya dipisahkan secara konsisten setiap bulan. Mungkin terlihat sepele dan tidak penting, tetapi pos anggaran ini akan sangat berguna jika dibutuhkan sewaktu-waktu dan demi keberlangsungan pengelolaan keuangan pribadi yang sehat. Untungnya menyiapkan budget ini adalah ketika dibutuhkan akan sangat berguna dan ketika tidak digunakan bisa menjadi tambahan untuk dana darurat atau tabungan. Jika bingung mempersiapkan alokasi anggaran ini, sebaiknya terapkan skema alokasi gaji dengan perhitungan 50/30/20. Artinya 50% pendapatan untuk kebutuhan utama, 30% untuk keperluan yang tidak mendesak, dan 20% itu untuk tabungan.
Dari alokasi 20% inilah budget pengeluaran tidak terduga bisa disiapkan. Cara mengatur keuangan dengan berhemat. Pertama, pilih makan di rumah. Mungkin kita punya preferensi dengan selera makan atau jenis makan tertentu yang suka kita beli di restoran langganan. Namun pastinya kamu harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli makanan kesukaanmu ini. Anggaplah untuk sekali makan kamu mengeluarkan uang 20.000 untuk makanan dan 5.000 untuk minuman. Jadi totalnya 25.000 untuk sekali makan. Nah, boleh-boleh saja kalau kamu mau makan di luar sesekali. Tapi jangan lupa dengan budget bulananmu. Lebih hemat jika kamu bisa simpan budget makan di luar untuk membeli sembako dan memasak sendiri untuk makanan hingga 2-3 hari ke depan. Kedua, simpan uang kembalian. Selesai kamu membayar belanjaan atau ongkos naik angkutan umum, biasanya ada uang kembalian. Hanya karena jumlahnya yang gak seberapa, kerap kali kita singkirkan begitu saja. Hilangkan kebiasaan buruk ini mulai dari sekarang. Kumpulkan semua uang koin yang kita dapatkan atau masukkan ke celengan. Gak perlu dihitung setiap hari, namun yang penting kamu selalu tambahkan tiap kali ada kesempatan ya. Ketiga, selalu lakukan perbandingan harga. Pastikan untuk selalu membandingkan harga saat ingin membeli barang, entah itu barang elektronik, smartphone, atau tiket pesawat. Tidak ada alasan untuk malas, pasalnya kita sudah bisa melakukan itu semua dengan bantuan teknologi internet kan? Keempat, lebih banyak jalan kaki daripada naik transportasi umum. Manfaatkan angkutan umum untuk bepergian adalah kebiasaan yang positif dalam mengurangi kemacetan lalu lintas, sekaligus mengurangi polusi udara. Tapi tidak ada salahnya juga untuk lebih banyak jalan kaki. Selain lebih sehat, kamu bisa menghemat pengeluaran daripada memilih naik angkot atau ojek, terutama jika tempat yang kamu mau tuju masih terbilang dekat. Cara mengatur keuangan dengan menabung dan investasi. Pertama, rutin menabung. Kebiasaan menabung memang perlu dipupuk sejak dini, tapi tak ada kata terlambat untuk kamu yang tidak terbiasa melakukannya. Lebih baik sisihkan 20% dari total gaji bersihmu untuk menabung. Tabungan penting dimiliki untuk dana cadangan atau dana masa depan. Namun yang harus dicatat, bunga yang diberikan bank untuk tabungan terbilang kecil. Misalnya, kamu harus punya tabungan minimal sebesar 25 juta. Itu berarti selama kamu menabung ke angka 25 juta, nilainya tergerus setiap bulannya untuk bayar biaya administrasi. Kedua, berinvestasi. Berpikir panjang dan ke depan. Menginvestasikan danamu itu termasuk contoh berpikir panjang. Artinya dengan berinvestasi kita sedang menyiapkan masa depanmu. Selain menabung dengan uang, upayakan untuk berinvestasi di saham, emas, obligasi, atau reksadana. Dengan berinvestasi di saham, kamu bisa dapat return hingga 20% setahun. Jauh lebih besar daripada investasi di deposito. Ketiga, antisipasi dengan dana darurat. Mengantisipasi kejadian yang belum terjadi harus dilakukan. Misalnya, menyiapkan dana darurat untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Memiliki dana darurat akan membantu seseorang menghadapi kondisi tak terduga, seperti setelah di PHK, biaya pengobatan, biaya perbaikan rumah akibat musibah banjir atau kebakaran, biaya perawatan pasca kecelakaan, dan kondisi lainnya. Keempat, siapkan dana pensiun dari sekarang. Dana pensiun kerap kali disepelekan mereka yang masih aktif di usia produktif. Rata-rata mereka berpikir bahwa uang yang diperoleh hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Padahal mempersiapkan dana atau tabungan pensiun akan membuatmu aman saat menjadi tua dan sudah tidak produktif lagi. Untuk mempersiapkannya, kamu dapat menyisihkan 10% dari gaji bulananmu
untuk setoran dana pensiun. Cara mengatur keuangan terkait hutang. Pertama, bayar utang tepat waktu. Jika kamu punya utang atau cicilan yang harus dibayar setiap bulan, jangan pernah menundanya. Menunda membayar utang hingga lewat jatuh tempo hanya akan membuatmu dikenakan bunga tambahan. Akibatnya, beban utang pun akan semakin berat. Bagi kamu yang punya beberapa hutang di institusi keuangan yang berbeda, kamu perlu pintar-pintar mengaturnya. Buatlah daftar nominal cicilan dan besaran bunganya. Setelah itu, pilih hutang dengan bunga tertinggi untuk dilunasi terlebih dahulu. Sebelum berhutang, kamu juga bisa memilih cicilan dengan bunga 0% agar beban bulananmu menjadi lebih ringan. Kedua, bijak memanfaatkan kartu kredit. Menggunakan kartu kredit sama saja berhutang yang dikenakan bunga. Kalau dibiarkan terus, nggak menutup kemungkinan bisa gagal bayar nanti dan ujung-ujungnya terlilit utang. Kalau digunakan dengan bijak, kartu kredit justru memudahkan hidup. Belanja bulanan dan beli tiket bakal jauh lebih mudah. Tak jarang kartu kredit yang menawarkan promo, poin rewards, dan cashback. Menyeleksi kebutuhan yang bakal dibelanjakan dengan kartu kredit penting dilakukan. Misalnya, kamu pengen beli smartphone karena smartphone yang sekarang sudah nggak bisa buat WA lagi. Agar nggak terlalu membebani budget pengeluaran, lebih baik pembelian smartphone digunakan dengan cicilan kartu kredit. Biar hemat, pilihlah merchant yang menawarkan cicilan bunga 0%. Terus hindari pembayaran minimum agar bunganya tetap 0%. Intinya, gunakan kartu kredit buat hal-hal yang benar-benar dibutuhkan kalau pengen jadi orang kaya, bukan pakai kartu kreditmu untuk tujuan konsumtif semata. Cara mengatur keuangan dengan asuransi. Pertama, bekali diri dengan asuransi. Banyak cara untuk menjaga kesehatan dan memproteksinya, salah satunya dengan membeli produk asuransi kesehatan. Dengan memiliki asuransi kesehatan, kamu akan mendapat perlindungan finansial jika terjadi resiko kesehatan. Selain asuransi kesehatan, merawat diri dengan perlindungan jiwa alias asuransi jiwa juga harus dilakukan. Beberapa polis asuransi jiwa saat ini menawarkan opsi percepatan manfaat, di mana manfaat atau jaminan kematian dapat dibayarkan saat tertanggung masih hidup. Misalnya, ketika suami yang berusia 45 tahun membeli asuransi tersebut, maka dapat mengajukan klaim asuransi untuk biaya perawatan suami ketika sakit. Nantinya pihak asuransi akan mengurangi manfaat kematian dengan jumlah uang yang sudah cair untuk biaya pengobatan. Nah, saldo sisanya akan dibayarkan apabila suami meninggal dunia. Asuransi jiwa dapat digunakan untuk mengganti aliran pendapatan bagi pasangan yang masih hidup, memberi jaminan untuk ahli waris, mengganti nilai aset, memaksimalkan pensiun, dana kuliah untuk anak dan cucu, dan manfaat lainnya. Kedua, sisihkan uang untuk iuran BPJS Kesehatan dan selalu bayar tepat waktu. Sedikit berbeda dengan asuransi kesehatan swasta yang bebas dipilih sesuai kebutuhan, perlindungan asuransi sosial dari pemerintah dengan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu menyisihkan sebagian penghasilanmu untuk melunasi premi asuransi kesehatan BPJS tepat waktu. Manfaatnya pun luar biasa ketika pertanggungannya sangat luas jika dibandingkan asuransi kesehatan swasta yang lebih terbatas. Buat yang sudah menjadi nasabah BPJS Kesehatan, jangan lupa untuk selalu bayar tepat waktu ya. Jika kamu lupa sudah atau belum, jangan sungkan untuk cek tagihan BPJS Kesehatan kamu secepatnya.